targetnya BFC bisa nganter ke PON atau SEA Games? Justru kita udah lolosin Kita udah PON. Udah lolosin? Udah. PON? Iya. Ini kan karena COVID nih, makanya Mewakili diundur Kepri. tuh. Iya. Itu ikut cabang olahraga apa? Aleniers, hari ini kita kembali lagi dalam Alenea Kreatif. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang BFC. Apa sih BFC itu? BFC adalah Batam Fighter Club. Dan hari ini udah ada dua orang yang udah nggak mungkin kalau nggak kenal anak-anak Batam kan. Langsung aja ada Fanny. Halo. Satu lagi Bang Ricardo, betul Bang ya? Ya, benar. Oke. Fanny, kalau ngomongin Fanny nggak mungkin sih anak Batam nggak kenal ya. Mas, Fanny siapa namanya, Pan? namaku Fanny Yaakob Sucipto. Panggilannya Amoy. Fanny, Oh iya. Amoy, terus apa ya? Banyak lah. Banyak ya. Hmm. Karena kalau Fanny ini, kalau anak Batam belum kenal Fanny kayaknya belum gaul sih kayak gitu. Image-nya udah keren banget gitu kan. Masa. Fanny pacarnya juga terkenal banget gitu kan. Biar ketahuan udah punya pacar kan. Enggak, Oke, di sana. dan Bang Ricardo Ya. di BFC sendiri sebagai trainer ya di BFC. Kita ngomongin Batam Fighter Club. Ya. Oke, Batam Fighter Club. BFC sendiri itu apa sih, Pan? Boleh dijelasin sedikit nggak buat Aleniers? Jadi Batam Fighter Club itu sebuah MMA camp. Oke. Jadi MMA itu iya, apa? MMA. Mixed Martial Arts. Mix Martial Arts. Martial Arts. Oke. Tapi mungkin yang lebih banyak orang tahu martial arts-nya ya. Karena di BFC sendiri kita banyak banget jenis olahraga bela dirinya. Oke. Jadi cuma apa aja tuh? Yang ada di BFC apa aja? Ada boxing, kickboxing, wushu sanda, jiu-jitsu, muay thai, sama MMA. Sama MMA. Jadi ada berapa? Ada 7 tadi ya? Ada more than 5. Oke, more than 5. Tetapi untuk apa namanya? Cabang bela diri sendiri atau MMA yang paling populer di BFC ini apa yang diangkat gitu? Sebenarnya overall sama ya Bang ya, semua peminatnya. Cuma kan mungkin kalau dulu-dulu nih dan ya sampai sekarang sih mungkin banyak camp-camp lain itu yang lebih fokus kayak Muay Thai. Oke, bener, Muay Thai banyak banget. Kan sekarang bisa lihat deh banyak banget kan. Gitu. Nah kalau di kita sih lebih ke macam-macam dan kita lebih nyodorin kayak lo mau belajar apa? Gak mesti Muay Thai doang. Nanti kita kasih juga ya Bang ya. Biasanya kita kasih juga materi yang lain-lain. Makanya kita lebih konsepnya unlimited classes gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk BFC, menjadi keluarga BFC, kita mau belajar apa pasti nanti dikasih tahu lah ini Jadi kayak misalnya anak Muay Thai nih pengen belajar boxing bisa banget gitu. Karena mungkin secara teknis kurang lebih sama-sama aja ya. Kayak ada jab, strike, hook, uppercut gitu. Yang aku rasa semuanya itu disiplinnya ditekanin untuk setiap olahraga bela diri itu sih. Oke, kalau BFC sendiri kita lihat kan, BFC itu kayak self defense, kayak itu belajar berantem lah kalau image-nya kan gitu. Zaman dulu juga BFC sendiri ini kayak punya image, wah ini yang masuk BFC nih anaknya sangar-sangar kan gitu ya. Kalau lihat sekarang dengan adanya Fanny sendiri, Aleniers, itu sudah hampir merubah image atau konsep bisnis dari BFC sendiri sudah mulai berubah. Boleh ceritain sedikit yang dulu tuh kenapa bisa begitu sih, Pak? Sebenarnya gak yang serem-serem banget seperti yang kalian pikirin juga sih. Tapi image-nya begitu. Oh iya. Karena gitu, Bang. Kalau yang ku tahu, image-nya kalau lihat BFC, waduh, ini orangnya sangar-sangar gitu kan. Kalau ngelihat di jalan yang badannya udah gede, nyeremin, pasti BFC nih, kan gitu. Image-nya takut orang. Mungkin karena ini kali ya, kalau dulu itu kan lebih ke profesionalnya ya Bang. Dalam Kayak artian dulu, profesional? Kan kita kalau di dalam olahraga bela diri ini kan ada yang amatir, Oke. ada yang profesional. Oh iya betul. Nah kalau yang profesional itu kan memang yang dulu-dulu itu mereka itu lebih kelihatannya agak gede, yang kayak gitu-gitu. Mungkin karena kelas beratnya juga ya Bang ya. Terus dulu kayak gini Boy ceritanya. Gimana ceritanya? Oh, Ini curhat dong. Harus curhat dong. Jadi kan dulu ini kan sebenarnya usaha papa ya. Oke. Jadi dulu
bokap dulu bokap gue itu memang banyak terjun di dunia yang sedikit kelam, mungkin beberapa. Maksudnya? Ya, I mean kayak dengan preman-preman, oke. terus dengan orang-orang jalanan yang serem gitu. Nah, itu Siapa jadinya tak kenal dia lah ya. enggak juga Siapa sih. tak kenal dia. Oke, Cuma oke. maksudnya jadi bokap gue tuh dulu mewadahi gitu, kayak membina mereka untuk lo jangan dong di jalanan gitu, jangan cuma berantem yang kayak gitu. Jadi kayak kita bina gitu loh. Bokap gue bina mereka untuk yaudah kalau misalnya mau bertarung di luar sekalian aja kita jadi atlet gitu, kita banggakan nih Batam gitu kan. Oke. Emang udah ada contoh-contohnya juga gitu. Ada siapa aja? Siapa Kita aja yang kemarin sudah dari sempet- BFC? ada JK Saragih ya. Salah Jika satu. Saragi, Salah betul, satu. betul. Dia udah Bintang masuk ke BFC. yang nasional ya? Iya, dia Keren ya. juara bertahan ya Liga di One Pride Iya, iya. Itu dari BFC. dari BFC. Oke. Kalau kita lihat menilik ke belakang kembali. Bokap tadi kan awalnya mewadahi orang-orang yang mungkin zaman dulunya bingung nih. Dia masing-masing bertarung di jalanan lah. Ya. Siapa kuat dia yang menang kan gitu kan. Jadi diwadahi sama BFC sehingga menjadi atlet yang profesional. Mm-mm. Kalau bokap sendiri backgroundnya apa nih? Bokap gue backgroundnya dia memang suka olahraga sih dari dulu. Tapi kan ada tekniknya dong. Iya, Gitu. memang bersertifikasi juga, terutama untuk kategori olahraga bela diri Wushu Sanda. Kita juga mendirikan sebuah yayasan ya, Yayasan Wushu, Yayasan Wushu di Kepri Indonesia. Kepri. Oke. Kalau nggak salah tuh Joe Taslim juga Wushu ya, atlet nggak sih dia? Jota Atlet Slim. bela diri. Tidak kenal itu. Nggak kenal. Jota Slim artis. Iya, karena Joe Taslim itu kalau aku lihat di podcast yang dia hadir, dia Nah. ceritain kalau dia itu memang atlet juga bang, Iya. atlet nasional juga Wushu gitu. Mungkin bisa tuh nanti di compare ya. Iya, jadi bokap gue selain memang suka olahraga, nih, bokap gue sebenarnya lebih ke bisnismen juga ya. Oke. Jadi olahraga dijadikan sebuah bisnis juga jadinya. Dan balik lagi kayak BFC juga kan kita ada jasa outsourcing security. Oke. Tadi aku sebenarnya mau nanya. Ini kita ngomongin masalah Lo mau bisnis daftar segala jadi macam. security? Iya, mau jadi security. Karena kan ya lumayan lah, badan udah mulai gede, agak gede sekarang Iya, gitu kan. kalau nggak salah dulu pernah sempat di Nggak usah dibahas. kayak gitu-gitu juga ya. Oh, saya. Sempat jadi security. Saya ya? jadi security-nya, Bu. Iya gitu. Selain itu berarti ada core bisnis yang lain yang Iya. dijalanin sama bokap. Apa Iya. aja? Jadi kita di PT Mitra Jalan Usaha itu memang kita ada outsourcing security Oke, mau difoto masalahnya harus ganteng. Iya. dan oke. Terus di outsourcing itu yang jadi keunggulannya kita yaitu bahwa setiap personel, setiap anggota dari kita itu harus mempunyai ilmu bela diri. Bela diri. Bela diri. Jadi Wajib memang belajar bela diajarin. diri. Iya, kan lo sekarang kalau misalnya di luar sempet nggak sih kayak ngelihat security yang kayak lempeng kurus gitu. Nah, itu yang no basic lah, yang cuma kayak kerja mungkin tidur. Tapi gue pernah juga, karena kan ya tadi udah ceritain di awal, gue pernah bekerja di salah satu outsourcing di Jakarta juga. Memang itu salah satu basic. Jangan sampai nih ada maling, dia yang lari duluan kabur Iya, ya kan, makanya. takut lihat malingnya yang gede gitu kan. Tapi itu penting sih, self defense di awal, gimana orang diajarin untuk menanggulangi, nggak cuma kekerasan, kan dia punya tekniknya, kunci kayak gitu-gitu ya. Kalau Bang Ricardo sendiri, kalau misalkan di BFC ini udah berapa tahun Bang? Ada 2 tahun ini bang. 2 tahun? 2 Oke, tahun. selama 2 tahun ini udah ikut turnamen-turnamen? Saya ikut untuk mendampingi. Oh, mendampingi. Abang sendiri belum pernah ikut turnamen? Saya sebelumnya sudah. Sudah, Jadi gimana? saya awalnya itu sebelum pelatih itu 2007 saya sebagai atlet. Sebagai atlet di Atlet. Batam? Tidak. Di mana? Kita datangnya dari kita tinggal di Medan tuh. Oke. Horas. Horas Bang. Horas Bang. Siap. Bang Medan Bang. Anak Medan ya kan? Jadi di Medan waktu itu? Iya, benar. Sumatera Utara? Ya, Oke. Maksudnya atlet Sumatera Utara? ya. Oke. Itu ikut kejuaraan apa? Kejuaraan daerah Sumatera Utara kan, terus masuk kejuaraan nasional juga. PON? Tidak, enggak. Itu hanya kejuaraan nasional biasa. Oke. Tidak kategori multi event lah. Oke. Jadi dapat ini medali? Tidak di situ Oh, tidak. belum. Tapi yang jelas adalah Bang Ricardo ini salah satu trainer di BFC Iya. karena sudah memiliki pengalaman di bidang bela diri juga ya. Sudah merasakan atletnya. Sudah menjadi atlet lah pada saat itu. Iya. Jadi impor ya Van ya? Bang Ricardo Impor, ya? iya. Tapi bokap original. From Medan. From Medan ya. Blasteran. Iya. Batam Medan jadinya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah teknik bela diri sendiri Bang di BFC ini. Teknik bela diri yang apa aja yang Abang dalamin di BFC sendiri? BFC. Kebetulan kan saya basic nih Wushu Sanda. Wushu.
jujur bang, Iya. aku tuh nggak tahu kali bang, nggak Musuh tahu Sanda. kali itu musuh gimana bang. Bisa Siap. nggak tangan-tangannya di agak peragain sedikit? Sebenarnya tidak Gimana sih ada teknik dasarnya. nggak ada perbedaan sih sama nih yang namanya Muay Thai itu ada kickboxing. Itu nggak ada perbedaan. Cuman yang menjadi ciri khas Wushu Sanda itu dia punya bantingan. Punya bantingan. Jadi kalau kita paduin untuk ke mixed martial art-nya tadi, MMA-nya tadi itu lebih komplit, tinggal nambah kuncian bawah. Oh, Ada kuncian kan? iya, benar. Wushu Sanda tidak ada itu. Bang, aku mau nanya bang sedikit nih Van ya, kita bahas dulu bang. Jadi gue Bang, abis difoto. bang, jadi gini bang, Ya, siap. aku pribadi melihat kalau misalkan untuk ya apapun itulah tinju, bela diri, itu kan salah satu cabang olahraga. Iya. Oke. Sebenarnya, kalau aku pribadi kalau ditanya mau tinju nggak mau bang. Aku takut, maksudnya gini, bukan nggak berani tinjunya, tapi nanti kalau itu kita bisa pecah kuping lah, patah hidung kayak gitu. Itu nggak takut bang, dari awal udah memang berani. Gitu. Iya. Jadi kita namanya ini kan, saya cenderung Wushu Sanda itu kan amatir nih, bukan yang profesional. Jadi masalah yang ke situ pasti udah lebih safety. Amatir itu kan lebih safety karena Ya, kita benar. pakai pelindung, ada namanya guard-nya kan. Ada Tapi pakai tetap body aja bang, protector. ditampol-tampol mah bang, ya kan? Centang langsung pingsan kan bisa aja. Tapi gitu. namanya petarung tidak ada peduli. Nggak peduli ya, yang penting berani dulu di awal, Ajar. kan? Ajar dulu ya. Wah nih, kalau misalkan kita lihat Fani nih ya, Fani sendiri tuh kan main mulu, juga semua orang tahu lah gitu bang. Ini terkenal loh bang di bang. Iya. Parah. Berani ya. Lu jangan ngomong kayak gitu dong. Kenapa? Satu ini manajemen nanti bisa bahaya. Nggak apa-apa. Kan secara tidak langsung BFC kan bisa melihat kemampuan Fani, Iya. kapabilitas Fani. Nah, Mbak Fani sendiri kenapa mau sih untuk kayak berkecimpung, karena anak-anak Batam tahu Fani ya udah cuma sebatas main dan nggak tahu nih backgroundnya BFC gitu. Cuma tahu ya udah anaknya Om Yakob gitu kan. Clear. Bisa dijelasin nggak Fan? Oke, dijelasinnya mau kayak gimana? Cie. Jadi sebenarnya gini sih, aku juga masih belajar satu demi satu. Baru 1 tahun juga kan aku di sini. Sama dong. Baru kita. 1 tahun. Emang ibu doang. Saya juga baru Terus pindah Bu. sempat ngalamin yang namanya kayak apa ya, pembelajaran juga ya bang ya. Kan semua itu nggak mulus-mulus juga kan. Betul. Kayak aku nggak pernah punya basic di dunia olahraga. Terus nggak pernah ngejalanin bisnis kayak gini juga. Tapi ya aku bawa pengalaman aku sih sebenarnya, lebih Pengalaman kayak apa Fani? Jelasin dong. event sih ya Oh, mungkin event. ya. Dulunya di mana Event. sih, Fani? Sempet di Jogja. Di Jogja berapa di tahun? Bali. Sekitar 6 tahun deh kayaknya. Jogja 6 tahun, di Bali. Di Bali bentar doang. Oke. Sekitar 4-5 bulan. Dan di situ melakukan aktivitas IO. Jadi ya aku memang suka banget di dunia event gitu. Terus sempat kerja, basicnya kan aku advertising dan marketing communication nih di kampus juga. Jadi memang mungkin itu yang aku bawa ke bisnis core ini sih. Lebih kayak gimana kita menjaga relationship dengan customer, gimana kita menjaga relationship kita dengan partner, kayak gitu sih. Makanya bisa BFC sampai saat ini. Iya, kalau kita lihat BFC ini di berbagai coffee shop ada gitu kan. Kalau bukan Fani siapa lagi? Iya itu juga sebenarnya lucu sih. Kenapa Kayak- lucu? Kayak mungkin kan orang berpikir kayak olahraga kita minumannya tuh yang kalau nggak air putih ya yang minuman-minuman Minuman isotonik sehat lah. gitu kan, atau jus lah, healthy juice gitu. Kenapa nih kaitannya dengan kopi gitu kan? Kita udah research juga, ternyata orang-orang baru tahu juga kalau misalnya olahraga itu boleh ya Boleh, Bang, ya minum boleh. kopi Boleh. gitu, asal jangan berlebihan seperti itu. Atau mungkin target pasarnya sudah berubah dari BFC yang dulu. Karena gini, kalau lihat dulu Bang, yang tadi ya kita lihat katanya orang-orang yang mungkin di jalanan, bukan di jalanan lah, maksudnya kita lihat di lingkungan Batam. Terus anak-anaknya mungkin, wah ini ada agak degil nih orangnya kan, diajak sama papanya Fani untuk bergabung di BFC. Nah kalau sekarang mungkin kayak pasarnya udah berbeda nggak sih, Fan? Sedikit berbeda sih, atau bisa dibilang jauh gitu. Jauh, karena Jauh ya? promosi udah berbeda. Tapi masalahnya mungkin nggak Tapi berbeda. kita nggak maksudnya Nggak berbeda ya? nggak kita fokusin hanya untuk yang anak-anak mudanya aja, enggak. Yang seperti dulu pun tetap kita terima juga Oke. gitu. Cuma mungkin kita kan ngelihat lifestyle trend sekarang juga kan, dan bisnis trend saat ini gitu, kayak ya udah berubahnya itu kayak kita harus sasar anak-anak muda karena ini penting banget untuk self defense. Oke.
terus untuk merubah pola hidup kita juga sih. Jadi jauh lebih sehat ya. Iya. Betul. Karena kalau aku lihat anak muda sekarang memang lebih ke awareness atau kesadaran tentang olahraganya ini lagi tinggi-tingginya nih Bang. Dulu kan kita diawali dengan running, Ya. ya kan? Running di semua Indonesia nih running nih. Night running, color, apa segala Iya. macem gitu kan. Sekarang sudah mulai berubah ke arah sepeda, bener dong? Ke sepeda. Nah mungkin nanti setelah ini bisa jadi lifestyle baru di Batam Kalimantan. Iya, harusnya. Ya? Harapannya kita kayak gitu sih. Oke. Makanya ya tentunya kita nggak bisa berdiri sendiri nih. Jadi teman-teman di Aleniers ya. Aleniers namanya. Kita welcome banget ya Bang ya untuk anak-anak muda bisa join di BFC Academy. Karena yang pastinya di tempat kita kalian nggak akan ngerasain bosan terus yang monoton gitu. Kita bareng-bareng kita bangun sebuah komunitas yang baru, komunitas yang lebih sehat, komunitas yang lebih berwarna dan lebih punya pola hidup yang lebih baik. Gue nih anak baru nih kan, nggak pernah olahraga, oke? Takut pengen mau ikut BFC. Ada nggak sih kayak klasifikasinya gitu atau nanti pada saat ini naik kelas? Kalau misalkan sudah mencapai sebuah target, bisa ibarat kata, misalkan ya, kayak aku masuk awal, pasti ada dong materinya. Dari materi itu ada ujiannya nggak? Habis itu nanti naik kelas sekarang. Karena kita kayak gini Bang, kita nggak bisa menolak kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin takut ketika BFC ini orangnya udah keren-keren nih. Apalagi kan tujuan awalnya pengen jadi atlet. Sedangkan aku cuma pengen masuk untuk sebagai olahragaku. Ya kan? Nah, gimana untuk mewadahi orang-orang yang seperti itu, Pak? Sebenarnya jangan takut sih. Soalnya memang Takutnya kita apa ya? Nggak iya ngerti, takutnya apa apa ya? ya? Jadi gini loh, Bang. Kadang Lebih gini. ke malu sih, mungkin malu, nggak berani karena mungkin nggak ada informasi kayak gini sih. Kebanyakan memang mereka ngerasa kayak nggak punya basic bela diri dan kayak bisa nggak sih gue join gitu. Nah, itu poinnya. Jadi gini, yang aku ulangin kembali ya, Bang, biar kita sama-sama enak. Bisa ibarat aku anak baru nih, jarang olahraga. Dengan training yang ada di BFC Academy ini, aku takut dan agak malu lah atau segan untuk masuk karena takutnya nggak bisa mengikuti dengan kemampuan yang aku miliki gitu loh. Wah, Tenang nggak aja. bisa nih. Kita pasti Tenang. bimbing. Dibimbing ya? Iya. Pasti dibimbing. Bahkan Pasti dibimbing dari gue awal. sempet bikin kayak semacam campaign gitu boy. Kenapa tuh, gimana? Gue kayak sering tuh kalau misalnya teman-teman pada nge-follow BFC gitu, kayak gue sering bilang nggak punya basic bela diri gitu atau takut gitu, join aja, we will train you. Oke. Ini gimana? Kalau misalkan yang mau join ke BFC Academy itu per bulan. Jadi kita ada Kayak mana? ada banyak banget paket kelas, tapi mungkin itu nanti bisa langsung direct aja Ke BFC kita. ya. Boleh lah dijelasin sedikit. Kan siapa tahu aku habis itu daftar. Iya kan? Gak ada yang tahu. Lebih gini sih, kita banyak banget paket kelas. Itu kita start dari yang kids, student, terus ada yang regular atau umum gitu. Terus biasanya standarnya per bulan sih ya Bang ya. Per Itu bulan, kan kalau dulu kita ada kayak hitungan berapa kali pertemuan gitu. Kalau sekarang mungkin yang di BFC Academy nih aku saranin buat ikut paket everyday. Training everyday. Training everyday. Jadi nggak ada misalkan yang baru datang, yang baru masuk itu elementary atau nanti dia masuk intermediate kayak gitu nggak ada ya. Sama semuanya ya. Iya, Cuman nge-trainnya anak-anak pun bisa tadi ya katanya. bisa. Oh, jadi mulai dari umur berapa, Bang? Usia kita 7 ya 9 tahun lah. 9 7, tahun 9 udah bisa Tujuh, ya sembilan. untuk ikut BFC ya. Oke. Target BFC sendiri pengen seperti apa Pak nih ke depan? Target BFC ke depannya ya kita pengen lebih ke lifestyle trennya sih yang tadi aku sempat bilang juga. Yang pasti kita akan terus konsisten untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Mau ikut targetnya BFC bisa nganter ke PON atau SEA Games? Justru kita udah lolosin Kita udah PON. PON. Udah lolosin? Udah. PON? Iya. Ini kan Mewakili- karena Covid nih, makanya Mewakili diundur Kepri? tuh. Iya. Itu ikut cabang olahraga apa? Khusus Khusus Anda. Anda. Khusus Anda tadi ya? Iya. 2 orang ya? Iya, 2 orang. 2 orang ya dari BFC. Iya. Itu kemarin seleksinya gimana Bang? Jadi kita ada namanya Prapon tuh, Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional Betul. yang diadakan di Bangka Belitung. Mm. Nah, kita berhasil. Kita hanya baru pertama turun kita bawa 4, lolos 2. 4 apa nih Bang? 4 orang. 4 orang. Kira 4 apa Pak? 4 orang. medali. Ya, kita Oh, lolosin iya. 2 orang. Nah, berhasil meraih langsung medali di situ saat itu. 2 orang itu ya? Iya, langsung podium 3. Jadi nggak ada
nggak ada ikut seleksi yang kedua lagi, mereka langsung. Itu kalau kayak gitu, atlet-atlet itu mungkin ada dari apa akademi yang lain atau dari sekolah-sekolah ini yang lain? Langsung kita BFC yang bina itu. Oh, langsung BFC yang bina. Iya. Jadi benar, kita kan itu ada seleksi dulu sebelum berangkat nih untuk Prapon kemarin kan. Kita adain di Kepri. Nah, jadi kita tampung beberapa klub-klub yang ada di Batam, Kepri juga khususnya. Nah, yang terbaik itu yang kita berangkatkan. Nah, yang terbaik itu dari BFC. Iya. Di Kepri. Iya. Terbaik. Malu. Minum dulu dong. Iya, Capek kan ngobrol mulu. minum. Tadi sebenarnya gue mau bilang, boy boleh nggak sih gue minum? Boleh. Jangan lupa Alinea Keren. Kreatif apa namanya? X Pocari Sweat. Ya basah. Jadi Aleniers, sebenarnya gini. Kalau kita habis ngobrol sama Bang Ricardo sama Fani tadi, semua orang bisa sebenarnya masuk BFC. Iya. Dan jangan takut, jangan malu kalau misalkan belum pernah olahraga akan dibina dari awal banget pasti ya Bang ya. Iya, pasti. Nggak mungkin misalkan lu baru masuk nih, langsung disuruh lari 7 keliling kan nggak mungkin kayak gitu dong Bang. Benar. Puyeng palanya dong Iya. pasti Bang ya. Kalau trainingnya sendiri Bang, step-step trainingnya sendiri gimana tuh Bang? Nah, pada dasarnya kan kita pasti mulai pemanasan. Nah, jadi kita juga lihat kondisi, tak mungkin kita paksakan. Betul. Apalagi contoh nih, banyak kan anak muda sekarang udah pada ngerokok. Iya. Nah, kan gitu. Apa nggak ngerokok Bang? Enggak, untuk saat ini. Sama lah tak. gitu Bang. Jadi kita akan lakukan pemanasan, kita cek beberapa menit. Contoh nih, biasa kita lakukan 15 menit nih, jogging biasa. Nah, terus kita lakukan stretching, peregangan. Nah, baru mulai step pertamanya. Apa? Teknik dasarnya yang pertama. Mulai dari kuda-kudanya, mulai dari posisi tangan, baru masuk gerakannya. Oh, berarti memang dari awal banget benar, ya. dasar. Langsung tarung dong Bang. Ya, gimana kita bangun rumah, masa langsung kita bangun tembok tinggi? Makanya kan ada orang yang gitu kan baru mau masuk, aduh ntar abis ini gue tarung nih takut Tak gitu. lah. Tapi Iya, ada banyak juga, kan kayak gitu. ada juga yang bahkan kayak nggak pernah latihan tapi pengen tarung. Nah itu yang harus kayak digaris bawahi, Iya. di bold gitu kayak kan kita ada regulasinya juga kan. Ya udah kalau memang mau seperti itu, ayo join gitu dengan kita bina sesuai dengan teknik-teknik yang ada. Oke, kita kembali ke atlet PON itu tadi. Iya, siap. Jadi atlet PON itu udah berapa lama di BFC? Ya ada 2 tahun juga. 2 tahun. 2 Oh berarti ada kemungkinan mungkin ada orang-orang yang baru masuk dilatih dan dia tekun belajar bisa jadi atlet juga Iya. dong, profesional dong. Pastinya. Di maintain Bang. Kalau jadi atlet di Batam tuh gimana sih Bang? Jadi atlet di Batam itu ya setidaknya dia harus komitmen untuk latihan itu. Jadi juara itu tidak gampang kan. Nah, dia harus terus rutin latihan. Tak ada yang mudah. Nah, jadi di sini ya saya menangani atlet. Saya lucu banyak kan atlet di sini ya sudah tahu teknik, ya merasa udah itu. Dan ya pas kita uji 0. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya gini Bang, ada juga nih ya kan atlet dibesarkan di BFC. Ya. Ketika sudah punya nama keluar. Ya. Kalau kayak gitu menyikapinya gimana? Nah kayak gitu ya mau gimana kita buat apa ya? Nah, Iya. kita Itu kan ikhlasin aja lah. pilihan Itu kan pilihan dia. hidup, ya. Nah, pilihan Pilihan dia. hidupnya juga. Yang penting kita tetap arahkan yang positif, kita arahkan berprestasi. Ketika dia mau cari yang lebih baik lagi, ngapain kita tahan kan gitu. Iya. Nah, Dan kita juga tetap nggak kita bisa anggap keluarga. keluarga. Gitu. Dia kembali suatu saat juga kita well. Kan? Betul. Silahkan. Pasti welcome ya Bang. Ibarat kayak seorang ibu atau ayah. Ih sedih banget Pak. Ini bahasannya Anaknya pergi gitu, Ah. nggak apa-apa. Kita terima kamu kembali nak gitu. Tetap kita anggap keluarga. gitu Pak. Jadi kalau misalkan Fani sendiri katanya, Ya. bukan katanya sih. Kata ini siapa? udah di mana-mana didengar ya. kan? Fani lagi ngetren Lagi ngetren Bang. Ngetren banget. Oh, jadi Dia gitu meetingnya dong. sama orang penting sekarang Bang. Sama orang-orang penting, Iya. terus sama orang-orang yang populer-populer Bang. Karena katanya BFC mau ngadain acara Iya. Ya? Jadi Gimana tuh? nanti tanggal 5 September, 5 September which is next week. next week. Next week ya. Kita bakal ada grand opening BFC Academy. Jadi BFC Academy itu adalah second branch-nya kita, boy. Oh, second branch-nya. Iya. Jadi branch utamanya? Jadi second kita kan yang pertama itu di Cahaya Garden. Oh, oke. second Bisa branch. Aku kira di sini awalnya. Enggak. Bukan ya, di Cahaya Garden ya. Di Cahaya sini Garden. branch keduanya. Ini branch keduanya. Nah, kita bakal ada ya sedikit pertandingan lah. Oke. Tuh, tryout kickboxing kelas 1 ya. Nanti akan 30
akan kan dari Akan ada. akan Belum ada gimana? 33 match. Oke, jadi 33 33 pertandingan. partai kita mulai dari siang hari sampai dengan malam hari. Oke. Lokasinya nggak mau lokasi? Lokasinya di mana kan nih? Pura-pura nggak tahu ini nih lokasinya ya. Gitu ya? Di sini ya. Iya. Di Pasir Putih. Di sini. Di Pasir Putih Carnival Market. Carnival Market. Jadi buat teman-teman sini boleh diundang dong. Boleh Boleh banget. Yang buat umum apa gimana sih? Kita buat umum, cuma karena due to COVID juga kan, jadi kita membatasi dengan adanya protokol kesehatan juga gitu. Jadi nanti akan ada tiket masuk itu sebesar 10.000, Oke. tapi bisa ditukar dengan lucky draw. Nah, lucky draw-nya apa nih? Lucky draw-nya apa? Ada deh. Oh, Ah. namanya lucky draw ya. Harus Iya. di draw dulu baru tahu. Jadi tapi gini, maksudku dengan 10.000 itu mereka bisa masuk kawasan Pasir Putih, bisa nonton dan juga bisa belanja ya. Iya, Kayak benar gitu. banget, karena di Pasir Putih Carnival Market ini keren banget sih, karena di sini itu ada sports arena, tapi di sini juga dilengkapi dengan banyak macam cafe atau F&B gitu. Jadi kalian bisa sambil nonton, bisa sambil makan, bisa sambil minum, bisa sambil belanja gitu. Ya sport arenanya nanti selain ini ada juga basket gitu, ada gimana gitu sih? Iya, jadi kalau di PP Carnival ini kan memang saat ini itu ada 2 ya. Ada basketball ring sama kita. Oke. Tapi kalau untuk event tanggal 5 ya lebih mungkin di sininya. Oh, fokusnya di sini. Kita nggak ada turnamen basket, nggak ada. Cuma kalau Tapi kalian yang mau main ya silakan silakan, gitu banget. kan. Coba bawa bola sendiri ya. Ya, nggak disediain sama Karena BFC kalau ya. di tempat gue bolanya buat punch ballnya petinju itu. Ya. Gini latihannya bang. Tapi menarik juga tuh bang. Nanti sekali-sekali aku mau daftar, boleh trialnya ada Boleh nggak sih? banget dong. Fani? Jadi nanti bisa Di BFC? kontak aja lah, kita bisa Ya maksudnya gini, kasih kalau feedback. misalkan aku pernah ikut salah satu training Mhm. di gym sih bukan itu. Nah. Jadi dia kasih trial dulu untuk aku merasakan. Ketika aku nyaman, aku baru masuk gitu loh. Kita Kalau di ada BFC ya gitu free 1 kali trial. Itu oleh trial ya. Jadi berarti boleh dong kita sampaikan di sini. Boleh Bahwa banget, orang boleh. yang misalkan sebelumnya kayak gini, kadang-kadang kalau kita belum merasakan dan belum tahu, belum kenal, kan agak segan sedikit Pak. Iya. Sungkan Sungkan gitu. ya. Nah. Jadi kalau misalkan mau coba gimana sih BFC Academy itu, boleh langsung datang ya Pak? Boleh. Gimana Pak? Langsung aja follow Instagram kita Iya. di @batamfighterclub atau bisa menghubungi saya langsung. Langsung ke Fani, ya, Instagram ke Fani. Oke. Nah, ini ada pembahasan sedikit. Jadi kalau sekarang itu habitnya lagi sepedahan dan ada juga gym, kayak ada zumba, ada Muay Thai di klub-klub lain atau di tempat-tempat gym lain. Yang membedakan BFC sama itu apa sih? Tuh bang. Apa tuh bang? Jadi kita bisa dibilang satu-satunya camp yang mencakupi banyak jenis olahraga bela diri. Bela diri ya. Makanya bisa kita nobatin sebagai first martial arts camp. Gitu. Dibalik dari awal tadi kayak gitu ya pembahasan. Oke, Fani, tadi kan kita udah membahas masalah tentang semua orang bisa trial ya 1 hari. Oke. Kalau kita lihat sendiri, Pan, cewek sekarang itu pengennya kurus, Fani. Iya dong. Maksud lo? Bukan dong. Kurus Fani gitu ya? Tidak ini ya, tidak body shaming ya. Aku nggak body shaming, tapi memang begitu kan. Iya. Sekarang banyak teman-temanku yang cewek juga kayak, aduh, gua harus kurus nih. Kenapa? Datang aja langsung ke Iya, BFC. kenapa nggak bisa kurus-kurus kan? BFC bisa? Bisa. Bisa. Kayak begitu. Kita ada boxing cardio. Karena kita Aduh, baru bikin cardio. sebuah Iya. program baru, yaitu cardio boxing. Itu gimana bang cardio boxing bang? Ya, real terus latihan boxing dia. Latihan boxing. Heeh. Kalau di Jakarta itu ada HIIT kayak gitu tuh, camp. Nah, Di sini ada? Kita kalau hit enggak. Enggak ya? Nggak. Dengan pola yang beda. Tapi udah ada nggak sih bukti otentik atau real yang teman-teman dari BFC sendiri yang awalnya berat badannya berapa gitu? Ada. banyak. Bokap Banyak ya? gue. Hah? Bokap gue. Woi, Itu salah satu. Kalau itu Iya ya. jangan disamain. Itu udah profesional masalahnya kan? Ada. Jadi kemarin kita nggak usah sebut namanya. Memang dia beberapa dari member itu ada yang datang ke kita untuk khusus untuk Nurunin lose berat weight. badan. Oke. Kayak kemarin kita ada pilot, itu dia mau ngejar target berat badannya ya bang ya. Jadi ngambil private gitu. Dan memang turun.
Oke, boxing cardio itu bang bisa menurunkan berat badan dalam 1 bulan kira-kira berapa? Kalau konsisten? Kalau konsisten dia bisa 10 kilo. 10 kilo bang? Iya. Waduh, Aleniers Tapi ingat, ini nanti dia berpikir kan, loh gampang kali, pola makannya harus diikut Iya. Oke, juga. berarti kalau misalkan ada training kayak gitu kan dikasih tahu juga bang pola makannya harus seperti apa. Nanti BFC pasti jelasin iya, itu kan. pasti. Iya. Jadi buat teman-teman Aleniers yang wanita-wanita nih Pan, Mm-mm. wanita-wanita kan demen banget nih kalau misalkan lagi udah agak apalagi COVID bang, yang kerjaan kita cuma kemarin stay at home, makan. Sekarang waktunya udah new normal, udah dibuka, BFC udah ada, tunggu apa lagi? Iya. Ya kalau nggak 10, 5 kilo lah ya bang, Iya. bisa. Oke ya. lah, 5 Yang kilo, penting 5. konsisten. Udah ada Barengan, kok. nanti barengan sama Barengan gue. Fani ya? Barengan sama gue. Oke, jadi kelasnya namanya apa tadi? Cardio boxing. Cardio boxing. Oke, itu udah ada kelasnya. Berapa? Boleh dibuka nggak sedikit? Jadi biar tahu nih sekalian. Nggak boleh. Nggak boleh? Langsung hubungi Fani aja ya? Iya, Oke. nanti langsung kontak aja. Oke, yang jelas BFC sudah menyediakan program itu. Oke, ini wanita-wanita nih jangan lupa nih langsung follow Fani, follow BFC, tanya-tanya langsung. Iya. Alenia Kreatif itu punya rapid test, Bang. Nggak cuman di COVID dong nih ada rapid test nih. Alenia Kreatif juga punya rapid test. Ini rapid test itu adalah aku akan melempar pertanyaan tertutup dan dijawab secara cepat oleh abang atau Fani. Oke? Ibarat kata, misalkan aku tanya, Oke. naik motor apa naik sepeda? Nah, tinggal dipilih. Oh gitu ya? Ya. Nunduk apa berdiri? Gitu Ah, ya? mau jongkok apa duduk? Kayak begitu. Oke? Asal jangan nama mantan aja yang lo suruh pilih. Bang Oke. atau Fani? Nah. Abang dulu lah ya. Nah, Kayak enak kalau abang dulu nih. Kayaknya dua-duanya langsung. langsung. Secara Langsung. general. Jeng 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 jeng. Ini dapat hadiah apa nih? Hah? Dapat hadiah apa? Popularitas. Oke. Popularitas. Gitu ya. Karena gitu loh, popularitas ya. akhirnya Kayaknya itu- followers gue nambah dari sini lumayan juga ya. Insya Allah. Karena insya Allah penonton-penontonnya pada smart people semua gitu kan. Jadi oke bang, kita Oke, mulai dari siap. pertanyaan pertama. Berdua kan? Berdua. Berdua. Muay Thai atau gym? Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Kenapa nggak mau gym bang? Karena Bedanya di, gym sama Muay Thai itu apa sih? perbedaannya Muay Thai itu bela dirinya. Betul, Gym aku itu- tahu. Cuma sama-sama olahraga. Iya. Angkat beban kayak gitu ya. Di Muay Thai nggak ada angkat beban kayak gitu. Di Muay Thai ada. Ada? Justru pelatihannya itu untuk meningkatkan power harus latihan gym. Oh, Bahkan begitu. di Jadi lebih tempat kompleks kita ya. juga udah ada. Oh lagi meeting ya? Bu, lagi Gak apa-apa deh, ya nanti aja sama. lagi syuting bu. Oke bang, Oke. tadi kan udah ngomongin masalah gym dan Muay Thai itu. Muay Thai ya. Mm. Kalau ini rapid yang ini khusus untuk Fani. Khusus buat kamu. Khusus buat Jadi Fani. aku doang yang mesti. Iya, Fani doang yang. Jadi nanti tadi yang pertama berdua, Mm-mm. yang kedua Fani, yang ketiga Oke, abang. saya. Oke bang ya. Oke, siap. Yang kedua Fani. Fani. Pilih cowok yang ganteng tapi miskin atau yang yang ganteng tapi miskin atau yang jelek tapi kaya? Oh maksud lo apa tuh? Enggak, ini Pilihan ya. itu pilihan, itu Dan pilihan. pertanyaan Itu jawaban. pilihan. Ayo. Meskipun ada Ganteng cowoknya yang tapi melihat miskin. ganteng tapi miskin Miskin, atau kaya kaya. Tapi jelek tapi kaya. Oh, Ya jelek, saya jelek. pacar gue ganteng dan kaya. Wih. Dengar gak sih Pecah, kayak? pecah. Ini bisa jadi di depan tuh. Pacar gue ganteng tapi Nanti kaya. dimasukin Bisa tuh. fotonya kan cep Iya, gitu. iya. Oke bang. Jadi pacarnya sekarang tuh udah ganteng, pengusaha, Iya. lagi ya, temennya banyak, Baik sama lagi. orang tua. Baik. Terbaik pacar kamu. So, Ini ngomong. kan gue jadi kayak lebih promosi gue ya. Oke, bang, terakhir bang. Oke, siap. Bang Ricardo, Tereng. Tadadang, jeng Oke. jeng 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 jeng. pilih cewek Batam Oh, atau pilih cewek Batak? cewek Batak. Cewek Batak. Iya. Kenapa bang? Karena sesuai dengan kriteria nah, ya, kita harus ya lebih gampang gitu. Oh, lebih gampang artinya, Bang? Lebih gampang dekatnya Oh, komunikasinya. kita udah sama satu frekuensinya bang ya. Oh enggak, perasaan sini juga beda. Oh, abang udah menikah? Maksudnya Belum. aku, Oh, aku juga beda. Beda apa? Kenapa nggak mau yang Oh, iya. berbeda sih? Gitu. Pilihan Pak. Oh, pilihan ya? Bisa. Pilihan. Oke, thank you Siap. banget Siap. Bang Ricardo, thank you banget Fani, thank you banget BFC, Thank you, thank you banget makasih, Bang. Pokari Sweat semuanya udah mau main ke Alenia Kreatif. Siap. Last quotes Bang, ada yang ingin disampaikan? Ya, tadi kembali untuk ini Siapa? Ali apa nama tadi? Ali. Aliniers. Aliniers.
Di sini, Pak. Alineers, kita tadi udah ada sedikit, ya mari bergabung. Itulah intinya, mari bergabung. Kita tingkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Apalagi ini masa-masa pandemi kan, Ya, gitu. betul. Kita butuh imunitas, kekebalan tubuh. Ya salah satunya olahraga. Nah, kita BFC Batam, kita tunggu kedatangannya. Itu aja. Oke, thank you Bang Ya, Ricardo, ya. keren banget. Fani, Udah itu aja. closing statement dong. Gue malu boy. Kok malu? Harus Ini malu. aja gue udah keringetan nih dari tadi. Closing statement Fani. Closing statement dari gue ya. Ya udah buat kalian Alineers, silakan join di kita tunggu dan kita bakal seru-seruan bareng. Oke, itu tadi sudah kita banyak ngobrol tentang BFC sendiri, Ya, gitu. tentang bagaimana bela diri yang ada di BFC, terus bagaimana cara program yang menarik tadi adalah program penurunan berat Berat badan badan. dengan cardio Boxing. boxing. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau tahu lebih banyak tentang BFC, langsung aja di follow Instagramnya BFC, ada di bawah sini. Iya. Bisa loh kayak gitu, ada di bawah sini, Bisa. ya kan? Atau kan di sini. atau di sini, atau di sini, iya. Dan langsung aja DM, tanya-tanya. Fani baik banget, ada adminnya juga ya, Fan? Iya. Akun Instagram juga ada, jadi bakal pasti dibalas dengan cepat oleh BFC. Thank you Fani sekali lagi, thank you Bang Ricardo, itu dulu. Dan thank you Alineers sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan Subscribe. subscribe. Jangan lupa share. Thank you.